بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Ya, anak-anakku sekalian yang Pak Guru cintai, bagaimana tentang surah Al-Ghasyiyah? Kalian sudah menghafalkannya, kalian sudah juga menulis ayatnya beserta artinya. Apakah kalian sudah menyimak isi kandungan surah daripada Al-Ghasyiyah, anak-anakku sekalian? Masya Allah, kalau kalian baca dan kalian renungi itu isi kandungan surah Al-Ghasyiyah, sungguh-sungguh amat menyeramkan di awal, karena surah Al-Ghasyiyah ini menceritakan tentang kisah yang terjadi ketika hari kiamat itu datang. Kita setelah menghadapi dan melewati yang namanya hari kiamat, kita akan dikumpulkan nanti yang namanya di padang mahsyar, dan masing-masing dari kita akan menuju kepada sebuah muara, sebuah tempat yang abadan. Apakah kita akan ke surga ataukah kita akan ke neraka? Kalau kita akan masuk ke neraka, di situ sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
Nggak ada makanan, nggak ada minuman yang bisa mengenyangkan perut kecuali pohon yang berduri. Minumannya pun minuman dari nanah. Makanannya pun makanan seperti biji kedong-dong yang penuh dengan duri. Ketika kita makan nyangkut ke dalam tenggorokan, dan kemudian ketika tenggorokan pecah berkeping-keping, itulah gambaran siksaan daripada penduduk neraka. Dan begitu juga dengan penduduk ahli surga. Kalau kita semuanya insya Allah berjumpa dan berkumpul di pintu surga, kita akan berjumpa nanti di sana, maka penduduk surga semuanya akan riang gembira. Namun sebelum kita menuju ke dua murad tersebut, Allah juga menyentil buat kita. Bagaimana kalian melihat tentang unta diciptakan, bagaimana dengan langit ditinggikan, bagaimana juga dengan gunung-gunung ketika menjadi tiang buat alam dunia semesta ini, dan bagaimana juga ketika dunia ini dihamparkan secara luasnya untuk manusia. Maka dari itu anak-anakku sekalian, yuk, mumpung kita masih dikasih kesempatan untuk menambah amal. Kalau kita melihat saudara-saudara kita di masa pandemi ini sudah banyak yang berpulang ke rahmatullah. Mereka tidak diberi kesempatan untuk menambah pundi-pundi amalnya. Dengan demikian kita yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk berbekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah dengan sebaik-baiknya bekal, dan sebaiknya bekal adalah ketakwaan. Maka dari itu anak-anakku sekalian, Pak Guru berpesan, tingkatkan terus amal ibadah kita, dan kita harus punya janji. Kita semuanya nanti akan berkumpul, bertemu nanti di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kalau kalian tidak menemukan Pak Guru nanti di surga, tolong panggil, tolong cari Pak Guru ya nak ya. Pak Guru gak mungkin bisa sampai surga kecuali ditolong oleh kalian semua. Janji kita semuanya insya Allah akan berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, anak-anakku sekalian, tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan kita. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka di kelas. Ila liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.